Ya, lalu berikutnya teknik-teknik pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam kurikulum Merdeka. Nah, kita masuk. Yang pertama itu adalah ya bisa dengan konseling individual. Konseling individual itu ya teknik di mana konselor bertemu dengan siswa secara pribadi untuk membahas masalah spesifik yang mereka alami. Dalam kurikulum Merdeka, teknik ini memungkinkan konselor untuk memberikan perhatian yang lebih personal, membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan mereka, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah mereka. Jadi bisa dilakukan secara spesifik. Nah, yang jadi persoalan memang teman-teman khususnya di SMP, di SMA atau yang sederajat, rata-rata sekolah belum memiliki ruang tersendiri untuk melakukan individual counseling ini, counseling individual. Mereka masih menggunakan sistem yang lama sehingga anak-anak takut atau malu untuk datang melakukan konseling pada guru BK-nya karena ya takut kalau masalahnya itu didengarkan oleh guru-guru yang lain. Nah, jadi mohon teman-teman kalau ada di sini yang bergabung kepala sekolah, mohon teman-teman kepala sekolah memfasilitasi guru BK untuk memberikan ruangan untuk konseling individual karena ini sangat penting keberadaannya di sekolah. Ya, konseling individual membantu siswa mengembangkan keterampilan refleksi diri dan pengembalian keputusan yang baik, terutama ketika mereka diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pilihan mereka. Ini menurut pandangan Kori tahun 2013. Ya, menurut Kori, ini saya lanjut. Ya, counseling, individual counseling provide a safe space for students to explore their thought and feeling in deep, allowing for personal growth and problem resolution. Ya, diterjemahkan kurang lebih bahwa konseling individual itu menyediakan ruang yang aman bagi siswa untuk menggali pemikiran dan perasaan mereka secara mendalam. Hal ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan pribadi dan menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, nah betapa pentingnya mudah-mudahan teman-teman guru BK yang ada di sini ya eh, sudah melakukan hal-hal ini meskipun ini bukan pada anak-anak yang mengalami masalah. Ya, jadi ingat bahwa kehadiran konseling itu sebetulnya lebih kepada pengembangan diri peserta didik kita. Ya, konseling individual memberi kesempatan kepada siswa untuk berbicara secara bebas dan terbuka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam proses ini, mereka dapat memahami lebih baik diri mereka sendiri, mengenali dan mengatasi masalah pribadi, serta mengembangkan keterampilan emosional dan sosial. Ya, jadi betapa ruang konseling individual ini sebetulnya sangat penting supaya teman-teman bisa melakukan bimbingan konseling individual dengan optimal. Mohon ya teman-teman yang berprofesi guru BK supaya ini diambil kepedulian ya, jangan tidak ada usaha untuk membuat ruangan konseling individual. Kemudian yang berikut adalah konseling kelompok. Teknik yang lain adalah konseling kelompok. Ya, konseling kelompok melibatkan sekelompok siswa yang memiliki masalah atau kebutuhan yang serupa. Teknik ini efektif dalam konteks kurikulum Merdeka karena memungkinkan interaksi antar siswa, berbagi pengalaman, dan belajar dari satu sama lain. Konseling kelompok juga dapat mempromosikan keterampilan sosial, empati, dan kerjasama. Dalam konseling kelompok, siswa dapat belajar bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah mereka. Dan mereka dapat memperoleh wawasan baru dari perspektif rekan mereka. Ini menurut Gladin tahun 2016.
Ya, konseling kelompok ini menurut Gladi, saya hanya meneruskan. Ya, group counseling can be an effective way to foster a sense of belonging and community among students, as well to the build social skill and empathy. Maknanya bahwa konseling kelompok dapat menjadi cara yang efektif untuk menumbuhkan rasa memiliki dan komunitas di antara siswa, serta membangun keterampilan sosial dan empati. Konseling kelompok bukan hanya membantu siswa merasa menjadi bagian dari suatu komunitas, tetapi juga mengembangkan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial dan memahami perasaan mereka. Melalui dinamika kelompok, siswa belajar untuk berkomunikasi lebih baik, memahami perspektif orang lain, dan bekerja sama yang penting untuk perkembangan pribadi dan sosial mereka. Ya, jadi dengan kebersamaan ya yang terbentuk dalam komunitas itu pada kelompok itu juga meningkatkan ikatan emosional yang kuat antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, teknik yang berikut yang bisa dilakukan adalah bimbingan dan konseling klasikal. Bimbingan klasikal adalah teknik di mana konselor memberikan layanan kepada seluruh siswa di kelas. Jadi ini bisa dilakukan dalam setting kelas. Ya, mengenai berbagai topik seperti manajemen stres, ya, keterampilan komunikasi, pemecahan masalah. Teknik ini memungkinkan konselor untuk memberikan informasi dan keterampilan dasar kepada siswa secara efektif. Ya, jadi eh, Bapak Ibu, untuk klasikal ini ya bisa dilakukan di kelas masing-masing. Nah, ini menurut pandangan ya Dollar Haidt dan Sigenak tahun 2011 mengatakan ya bahwa layanan bimbingan klasikal memungkinkan penyampaian materi kepada seluruh siswa sekaligus. Jadi misalnya kalau siswa di situ ada 35, ya 35 siswa itu bisa kita memberikan layanan sekaligus. Ya, memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka atau untuk semua siswa. Ya, tadi seperti bagaimana mengelola emosi dengan baik, bagaimana menciptakan komunikasi yang baik, menciptakan melatih skill berkomunikasi kepada peserta didik kita. Nah, ya ini menurut Smith bahwa classroom guide lesson recall for reaching the large member of student and providing preventive and development support. Jadi menurut Smith ini ya kelas bimbingan di dalam kelas sangat penting untuk menjangkau banyak siswa dan memberikan dukungan preventif serta pengembangan. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa ya bimbingan yang diberikan langsung ke kelas merupakan strategi efektif untuk menyentuh banyak siswa secara bersamaan. Jadi ya tadi kalau 45 siswa, ya 35 siswa di dalam kelas itu, maka 35 siswa itu langsung bisa menyentuh atau bisa diberikan layanan secara bersamaan sekaligus. Nah, teknik yang berikutnya adalah, ya ini masih sambung ya. Ya, ini pendekatan-pendekatan membantu memberikan dukungan yang bersifat preventif. Jadi bimbingan dan konseling klasikal itu ya membantu untuk memberikan dukungan yang preventif untuk mencegah masalah sebelum terjadi dan juga dukungan pengembangan yang membantu siswa tumbuh secara emosional, sosial dan akademis. Dengan kata lain, bimbingan kelas berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung pertumbuhan siswa secara holistik. Ya, tadi saya sudah jelaskan ini ya bahwa ya layanan klasikal memungkinkan penyampaian materi kepada seluruh siswa sekaligus memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh semua siswa. Nah, yang berikutnya adalah bimbingan dan counseling karir.
Ya, bimbingan karir fokus pada membantu siswa mengidentifikasi minat, bakat, dan pilihan karir mereka. Teknik ini sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang mendorong siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan potensi mereka. Melalui tes minat, diskusi karir, dan penjelajahan pekerjaan, siswa dapat memperoleh wawasan lebih tentang jalur karir yang mungkin mereka tempuh. Bapak Ibu, diharapkan bagi kita sebetulnya dari SMP ya, ini sudah harus dioptimalkan ya pelayanan bimbingan karir supaya anak-anak kita itu memahami dunia kerja lebih dini. Ya, ini menurut Gibson dan Mitchell tahun 2008 menyebutkan bahwa bimbingan karir yang baik harus membantu siswa mengidentifikasi keterampilan dan minat mereka, serta memberi mereka peta jalan yang jelas untuk mencapai tujuan karir mereka. Jadi setelah mereka paham minat dan bakat-bakatnya, maka kita buatkan peta jalan. Misalnya karir untuk menjadi dokter. Ya, bagaimana pendidikan yang harus ditempuh oleh dokter? Jangan misalnya ya ya penguasaan-penguasaan bidang keilmu atau bidang studi sosial humaniora lalu kemudian dia mau menjadi dokter. Tetapi harus basicnya adalah ya tentu basic sains dan matematik ya, matematik ya pelajaran-pelajaran yang mendukung seperti biologi, IPA dan sebagainya ya supaya itu lebih awal di, di, dibuat peta jalannya untuk sampai kepada karir-karir tersebut. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti kita akan ada sesi diskusi. Ya, bimbingan dan konseling karir ini saya jelaskan sedikit secara teori menurut SAP bahwa career counseling is essential in helping students make informed decision about their future based on broad understanding of themselves and the world of work. Jadi bimbingan karir itu sangat penting dalam membantu siswa membuat keputusan yang terinformasi tentang masa depan mereka berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri dan dunia kerja. Pernyataan ini menekankan bahwa bimbingan karir memainkan peran krusial dalam proses pengambilan keputusan siswa mengenai jalur karir mereka di masa depan. Bimbingan ini membantu siswa untuk mengevaluasi dan memahami kekuatan, minat, dan nilai-nilai mereka sendiri, serta memperluas pengetahuan mereka tentang berbagai pilihan karir dan kondisi pasar kerja. Dengan pemahaman yang mendalam tentang diri mereka dan dunia kerja, siswa dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi tentang jalur karir yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi mereka. Ya, yang berikutnya adalah bimbingan dan konseling kolaboratif. Ya, strategi kolaboratif melibatkan kerjasama antara konselor dengan guru. Ya, tentu guru bidang studi yang ada di sekolah, kalau di SD guru kelas, orang tua dan pihak lain yang relevan. Dalam konteks kurikulum merdeka, teknik ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif bagi siswa. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung siswa secara holistik, baik dari aspek akademik maupun emosional. Kolaborasi antara konselor, guru, dan orang tua penting untuk menciptakan pendekatan yang konsisten dan komprehensif dalam mendukung perkembangan siswa.